Padahal kita kondisi itu konsumen, tapi diperlakukan semena-mena. Itu kan nggak boleh dong, Mbak. Itu mereka semua nggak ada sama sekali permintaan maaf. Kan itu apa ya, dibilang bisa idiot banget gitu loh. Para pihak yang keluarin barang-barangku itu, aku tuntut kalian nggak cuma di dunia ini, di akhirat aku pasti tuntut. Eksklusif kali ini mau mendengarkan cerita yang sempat viral dan mungkin sedikit bikin bete di akhir tahun dan berkelanjutan nih sampai di awal tahun. Sekarang sudah ada Mas Mandala Shoji dan Mbak Denova. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabarnya baik, tapi agak sedikit ngeganjel nih. Ya. Dengan cerita kemarin yang ternyata belum selesai gitu. Mungkin banyak orang sudah tahu ya apa yang lagi dihadapi ini, tapi mungkin bolehlah sedikit kita flashback. Apa sih yang kemarin sempat viral, sempat ramai dan ternyata sampai hari ini belum selesai? Belum. Yeah. Karena belum ada etikat baik juga dari hotel tersebut ya. Oke. Yeah. Bukan boleh diceritain dulu kali ya Mas Mandala dari awal sampai peristiwa itu terjadi. Ya, jadi awalnya kita tuh happy aja, ya kan, kita emang berdua lagi diundang di acara Rakerda Asosiasi Pengembang Perumahan, ya kan. Aku diundang khusus untuk jadi MC di sana. 3 acara ya. Gala dinner, rapat kerja, sama terakhir adalah ada acara keluarga lah, keluarga besarnya lah itu ya. Wedding. Ya wedding lah. Itu berturut-turut tuh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oh, di momen yang sama berarti ya. Oke. Di momen sama Kamis, 3 hari ya. Jumat, Sabtu. Iya, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari berturut-turut. Nah, otomatis hotel kan pasti disiapkan. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu udah pasti kan? Tanggal 7, 8, 9. Itu udah pasti. Hotel itu udah fix jauh-jauh hari sebelumnya. Panitia udah konfirmasi. Berangkatlah aku daripada sama manajer sama manajemen kan, lebih baik sama istri aja ya. Tapi kan emang aku juga tamu undangan. Iya, dia tamu undang juga dari pihak keluarga ya kan, untuk weddingnya juga. Untuk weddingnya. Dan untuk mengatur ininya apa Schedule. namanya, bukan apa namanya, itu apa namanya, prosedur. Oke. Iya, prosedur seperti apa, MC dan lain sebagainya. Berarti itu acaranya di hotel tempat Mas Mandala dan Mbak De menginap. Iya, tempat saya menginap, acaranya di situ. Memang sengaja kita diinapin di situ. Jadi nggak repot kita ke sana kemarinnya. Nah, pas jam 8 pagi sampai siang jam 12 itu break, lanjut lagi jam 2, jam 3. Nah, disinilah terjadinya kejadian ini. Jadi sebenarnya aku nggak tahu kalau aku udah di check out. Aku nggak tahu sama sekali. Itu feeling aja, aku mau ke kamar, ya kan? Di sela-sela acara itu, ada coffee break cuman berapa menit lah, 15 menit. Aku mau ambil charger, kan habis baterai, aku mau ambil charger. Aku juga mau ngambil sesuatu di kamar, permen lah atau apalah supaya untuk ini. Nah, pas aku ke kamar, minta kunci, kan kunci dititipin sama istri ke lobby. Aku tanya, kamar 541, ya kan, kamar aku bisa nggak minta kuncinya? Udah di check out mas. Duh, kaget aku. Loh, ini sampai aku ulangin berapa kali, mohon maaf mas, ke kamar mbak, kamar 541 atas nama Mandala Shoji. Sudah di check out mas. Loh, ini kan saya ada di sini mbak. Kok nggak konfirmasi? Itu saya kaget, benar-benar shock banget. 541 saya ulangin berapa kali. Iya sudah di check out. Nah, terus barang-barang saya mana? Itu dia di lobi, berarti posisi Iya, barang-barang. barang-barang kita dicentreng di lobi. Iya, pertama saya nggak tahu barang-barang itu nggak ada. Pertama loh, barang saya mana, saya kaget dong. Iya kan, itu mas ada. Jadi ditaruh di belakang begitu, deket tempat makan gitu kan. Kan tuh pada nampang banget gitu kan. Aku cari pertama ke belakang, mana sih aku, harapanku barang-barang aku disimpan di belakang, diamanin gitu kan. Ditaruh di lobi, di belakang begitu. Mana barang-barang aku ini? Kaget banget, aku nggak bisa ngomong dah. Bukan belakang, itu samping dia. Nah, samping. Jadi aku udah nggak bisa ngomong mbak, begitu shock banget. Ini maksudnya apaan sih nih? Mbak, ini saya masih acara di sini loh, saya bilang begitu. Saya kaget, shock, mau ngamuk nggak bisa dong. Ini yang salah siapa nih? Aku cari dulu, tahu dulu kan ini loh. Emang mbak nggak tahu saya nge-MC di sini? Tahu mas. Nah, terus maksudnya ada konfirmasi? Sudah, konfirmasi ke siapa? Saya nggak pernah dikonfirmasi. Saya nggak pernah ditelepon, saya nggak pernah didatengin, saya nggak pernah apapun. Ini kan atas kamar saya. Satu pun orang hotel nggak ada yang datang ke lokasi acara. Padahal mereka tahu kita ada acara di lantai C. Iya. Akhirnya mereka melempar, tanya panitia. Saya bilang gitu. Tanya panitia. Nah, panitia lagi sibuk di atas kan. Dia cuma lihat di situ ada kayak bagian OB lah di panitia begitu. Tanya ke situ. Tanya aja panitia mas.
mereka yang pindahin. Enggak, ya kan? tapi Nah bohong. aku tanya kan, mas pindahin saya? Enggak, saya nggak pindahin mas. Saya diminta pihak hotel untuk ngambil barang mas. Loh, Tapi dia nggak ngambil, dia cuma ngeliatin doang. iya Yang maksudnya ngambil itu nemenin maksudnya, nemenin. untuk nemenin gitu. Loh, terus mas nggak konfirmasi saya sudah bilang ke pihak hotel Dia supaya nggak boleh. Jangan supaya dikeluarin karena Mas Mandala sampai tanggal 9. Ini kan baru tanggal 8, nggak boleh gitu. Panitia Jadi mereka justru mengatakan sudah tidak boleh tapi tetap dikeluarkan. Betul. Iya, itu arogannya pihak hotel. Panitia tuh 3 jam ya sebenarnya. Waktu itu Ya. tuh panitia 3 jam ngasih tahu ini Mas Mandala ya. Kita udah jauh-jauh hari pesan Mas Mandala tuh khusus diutamakan prioritas di sampai tanggal 9. Tapi pihak hotel bilang, tapi di sistem kami tanggal 8 lah. Kalau kesalahan di sistem kamu, bukan kesalahan di panitia dong. Kenapa Iya, harus betul. mengeluarkan barang orang? Dan ini juga Mbak, yang adalah mereka ini lah antara panitia dan hotel tuh ada agreement. Oke. Kita punya agreement kontraknya legalnya bahwa kalaupun terlambat atau overtime Iya. itu kena charge. Ada Berapa charge. berapa persen bukan dikeluarin. Apalagi ini notabene kita belum Belum saatnya jamnya check check out, out, gitu betul. loh. Makanya kan mereka bikin aturan sendiri dan mereka udah tuangkan dalam kontrak udah legal tapi mereka sendiri yang melanggar peraturan itu. Berarti ini apa termasuknya penipuan nggak sih kan pelanggaran terhadap perjanjian itu? Iya, betul. Berarti masuk pasal penipuan dong ya seharusnya ya. Yang Iya. pasti ada hak-hak konsumen dalam hal ini tamu jadi hotel kan yang ini di- perasaan hotel aku dan nih mbak ya. ini Jadi melanggar ini kan kontrak. waktu kejadian itu orang lihat mbak pertama. Iya, karena Itu kan aku lihat malu sempat kan. lihat video viralnya itu kan orang lihat pasti malu. Aku juga shock kaget. Ini maksudnya apa sih nih hotel? Baru kali ini seumur hidup aku sepanjang di hotel sejarah dan kerjasama dengan dikeluarin gitu loh. seolah-olah Sekarang belum dia bayar. mereka menolak untuk dikeluarin, di check out. Nah, di check out saya tanya, Anda mengeluarkan barang-barang saya sampai saya marah begitu. Anda mengeluarkan barang-barang saya tanpa seizin, barang-barang saya diberesin itu namanya apa? Dikeluarin. Ya. Atau bahkan diusir itu saya bilang begitu. Sampai dia tetap ngeyel ya kan. Malah dia berdebat sama saya, udah saya malas ya. Oh, debatnya Akhirnya awalnya tuh kasar. saya Makanya mencari kenapa istri Mandela- saya. Akhirnya saya mencari istri saya mau konfirmasi gitu loh. Ini kok bisa jadi debat awal Mas Mandala itu belum ada istri saya istri, sendirian. Oh, oke. Karena kunci tadi mbak istri kan. Saya Iya, pikir iya, istri iya, saya iya. tahu saya udah di check out. Oke. Saya tarik istri saya kemana ini kan. Saya telepon, handphone saya lobet kan. Nah pas saya mau keluar, istri saya ternyata di luar itu lagi bantuin barang teman-teman temen yang lain. Jadi gini. Di check out juga. Jadi aneh itu Mbak. Berarti ini bukan hanya kamar Mandala dan Mbak Dedo. Teman-temanku juga kena. Jadi Berarti temanku satu rombongan ya? Nggak semua tapi. enggak semua. Oh, oke. Jadi ada temanku itu udah sampai tanggal 10 malah mereka sampai tanggal 10 itu tanggal 8 dikeluarin. Kan aku bilang kan aku waktu itu bantu beresin, aku kan ke bawah nganterin masukin mobil ke pindah hotel kan. Waktu aku minta Pak lihat dong di kuncinya kan di kartunya itu kan ada tulisan sampai tanggal 10. Iya, iya. Aku bilang lo nggak bisa dong ini berarti salah dong. Aku mau jangan pindah hotel dulu. Aku mau ke lobby mau nanyain. Waktu aku mau ke lobby mau nanyain ketemu Mandala terus Mandala kenapa kamu dari mana bunda ini lagi mau ngurusin ada teman yang ini mau dikeluarin terus bilang kamu nggak ngurusin barang-barang kita kan di kamar tuh barang kita. Berarti Shock niat banget, mengurus Mbak. bantu teman malah ternyata barangnya Iya. sendiri juga dikeluarkan Waktu gitu temanku loh. dikeluarin aku tuh udah nggak terima gitu loh. Aku Iya, udah iya, marah iya. banget dan aku tahu nggak itu di lobby tuh aku peluk-pelukan sama temanku aku nangis karena Kesel, apa mereka marah, udah iya. kesel Iya, karena karena temen ini sebenarnya marah juga mbak. Iya, iya. Tapi Mereka kemudian ini dari gini loh. panitia sendiri Mereka ini pengusaha perumahan loh mbak. Iya. Mereka itu pengusaha semua diusir begitu bayar saja. 100 kali lipat juga bisa gitu Iya, loh. mereka diusir begitu aja, tapi mereka nggak berani ngungkapin. Bukan nggak berani sih ya. Iya, maksudnya nggak enak lah, maksudnya Iya, betul. nggak enak lah. Nah, istri ini Mereka berusaha ngalah. nenangin. Aku nenangin sih aku itu. Aku tuh menenangkan mereka. Cuma aku dalam hatiku, ya untung ya barangku nggak dikeluarin. Itu kan aku nggak Iya. kasihan kalau mereka begini. Makanya waktu itu kan aku udah turun, jadi aku tuh udah di lobby, udah nurunin barang mereka, bantuin itu di waktu mereka mau masuk mobil. Begitu aku lihat kuncinya, aku mau nanya lagi ke lobby, ketemu dia. Barangku udah Kemudian dikeluarin. panitia yang Lebih tadi- parahnya lagi, barangku udah dikeluarin. Kalau mereka beresin barang-barangnya Ambil sendiri. sendiri. Ini kita Berarti dikeluarin. mereka ada konfirmasi sebelumnya. Mereka tapi, ada konfirmasi kemudian bisa mengeluarkan barangnya sendiri. Enggak semuanya. Jadi ada yang Merdan yang anggota Medan itu waktu dia lagi di lorong dia lihat kok di kamar dia ada rame orang. Waktu dia masuk kamar mereka lagi bersihin barang-barangnya. Oh. Jadi Shock dong, mereka dan itu masuk dia bawa jewelry box, istrinya bawa jewelry box. Kan biasanya kan ibu-ibu kan kita kan nggak mungkin kita suka ganti-ganti Iya, perhiasan kan. Itu satu jewelry box coba lagi dipegang sama orang rumboy. Petugas yang- Kamu bayangin nggak sih mbak itu kalau ada satu yang hilang gimana? Siapa yang Itu bertanggung jawab, itu kan mereka nggak mungkin. Pasti kan pakainya berlian berapa? Kalau ada yang miliaran Iya, betul. Tapi kemudian panitia ketika melihat kamar salah satu pengisi acaranya
katakanlah diusir ya Marah, secara kasar. panitia marah dong. Apa Mereka nggak pembelaan terima. panitia kemudian ada sempat adu argumen dengan pihak Iya. hotel? Panitia tuh 3 jam ya, infonya panitia tuh 3 jam konfrontasi sama pihak hotel, nggak boleh dikeluarin. Kita udah pesan sadar sampai tanggal 9, tapi pihak hotel dengan arogannya tetap mengeluarkan barang-barang. Oke. Pihak hotel dengan arogan. Boleh di ini nggak sih Mbak? Karena kalau yang kita lihat viralnya itu justru yang terkesan Mbak D-nya aja marah-marah, tapi pihak hotel seolah-olah kayak diam, Kayak diam. tidak menjawab apapun, kayak nerima bahwa oke ini kesalahan pihak kami gitu. Itu sebenarnya yang mana nih? Jadi di situ Dia tuh mereka ada mengakui pegawai, ada manajer lapangan. Ada pegawai, ada manajer Nah, lapangan. Oke. sewaktu kamera belum di on, manajer lapangan ini yang hampir ribut sama saya. Oke. Nah, akhirnya begitu kamera di waktu itu sempat ribut juga sama istri kan, ya kan sempat ardu argumen gitu kan. Saya liatin aja, itu padahal saya lagi MC nih. Kalau aku tinggalin bahaya ini. Iya. Istri aku ada masalah nggak? Ya kan dia Kan pasti. dia lagi di luar kota, kok istrinya kenapa-kenapa, Iya, pikiran dong. dia pasti kan nanti kenapa-kenapa kan, takutnya kan dia harus tanggung jawab dan lain sebagainya. Apalagi nanti MC aku juga nggak mungkin tenang dengan masalah seperti ini. Akhirnya aku temenin. Ya mereka adu argumen lah masalah begini-begini. Itu manajernya nyolot banget awalnya Mak. Awalnya nyolot banget. Aku sampai jaga gini. Ini awas saja sampai dia berani dorong istri aku, Iya, ya kan. sampai- Berani sentuh sedikit aja, wah udah habis dia. Iya karena dia nyolot banget gitu loh. Aku makan jagain di situ, aku diem aja. Karena aku ngerasa udahlah istri aku aja yang ngomong ya kan. Orang soalnya ngelihat semua, orang ngeliat kan udah malu ya, mikir ini public figure kok marah-marah begini Iya, sih. iya, iya. Nah istri aku yang ngomong aja, dia luapin semua kekesalannya tuh di situ. Dan begitu kamera di on, berhenti dia. Berubah seketika. Langsung dia jalan. Diemnya itu tuh setelah kamera on. Tapi dia sadar berarti ya ada kamera yang nyala, dan dia tahu nggak kalau itu bakalan di-upload Aku udah, jadi itu aku Udah. ngomong. Oh, oke Pak, Mbak dia ngomong ya. Saya nggak terima ini, saya akan ramein ini. Aku udah bilang begitu. Baru dia mereka diem dan jelas Mbak. Abis itu kan aku kan panitia ada di situ. Aku bilang, kalian bener nggak cekinin aku sampai tanggal 9, dibukain kertasnya. Jadi kan pihak hotel tuh menginput dari kertas ini. Iya, Kertasnya betul. sampai tanggal 9 dan aku tuh yang termasuk nomor 4 di atas. Jadi yang diutamakan sebenarnya. Itu sampai tanggal 9 Mbak, nggak ada tanggal 8. Nah, berarti kan sistem mereka yang bermasalah dong. Jadi kalau sistem mereka bermasalah, nggak harusnya kamu mengorbankan konsumen. Kan ini at least pun kalau sistem lo bermasalah, cas dong, cas aja, lo nggak perlu ngeluarin barang gitu Iya loh. betul. Karena proses mengeluarkan barang secara paksa Nah, yang namanya iya. kita Mbak, lebih baik bayar 100 kali lipat daripada barang dikeluarin, iya nggak? Kamu juga nggak akan terima kan kalau barang-barangmu digituin. Iya. Dan ini yang paling aku sebel Mbak ya. Jadi waktu aku nanya kan yang aku GM, waktu itu aku marah, yang ada yang ketemu aku ngaku GM. Itu dia bilang, aku tanyain, Bapak punya anak perempuan? Bapak punya istri? Punya. Kalau barang-barang pribadi Bapak, barang-barang pribadi istri Bapak, anak perempuan Bapak dipegang sama laki lain, Bapak terima nggak? Dia bilang nggak terima, bayangin. Dia nggak terima tapi dia gituin aku Mbak. Maksudnya kan rasa sakit itu kan gak terima banget. Kamu bayangin nggak sih barang pribadimu, jemuranmu, underwearmu dipegang lelaki asing, itu kan nggak sopan, nggak fair, nggak terima, nggak. Dari kecil ya aku tuh dijagain sama keluargaku baik-baik. Aku nikah aja kan taaruf, nggak pacaran. Aku salaman sama cowok lain aja enggak, tapi ini barang-barangku dipegang laki lain itu loh, kan itu kan sangat Iya, keterlaluan. secara agama nggak- juga itu barang nggak pribadi boleh dong. aurat ya, apalagi istri. Jemuran kan aurat, masa kita aja ngejaga kita biar nggak kelihatan orang, tapi itu barang-barangku dengan seenaknya sendiri, padahal kita kondisi itu konsumen, tapi diperlakukan semena-mena, itu kan nggak boleh dong Mbak. Tapi kemudian apa respon dari mereka ketika kekesalan khususnya terhadap barang-barang pribadi Mbak dia sendiri ketika dipegang atau Mereka tuh cuma diam dan tapi ketika aku tanya mereka sendiri tuh nggak mau diperlakukan seperti itu, tapi mereka memperlakukan aku seperti itu. Ketika aku tanya mereka tuh cuma diam gitu, cuma jawab saya juga nggak mau. Tapi kalau nggak mau tuh jangan perlakukan orang kan, tapi mereka cuma diam Mbak. Semuanya dari itu cuma tanyaan, ketika di videoin dia semuanya diam. Oke. Tapi di tanggal 11 itu mereka mau ngakuin kesalahan mereka off the record, tidak ada di medsos ya. Jadi mereka Tanggal mengakuin di depan 11, panitia. artinya beberapa hari setelah kejadian Setelah selesai kita acara, Mas dan Mbaknya aku kemana? udah Pindah jawab. hotel? Jadi waktu itu waktu aku marah, aku udah shock, aku udah gemet. Aku tuh kan makanya video aku lihat ya Mbak, video aku tuh nggak beraturan kata-kata kan, seharusnya yang hal karena emosinya tidak terkontrol juga. nggak logis lah, maksudnya hal yang seharusnya aku rahasiakan, aku ucapin di ini, karena emang kondisinya udah Mbak lihat deh videoku juga udah gemeter kan itu. Jadi
waktu aku marah begitu, mereka tuh sebenarnya udah minta maaf, udah gini ya udah kita kayak apa, tapi dengan cara merendahkan begini. Dia udah ada kamar suite yang lain tapi smoking, tapi kayak merendahkan gitu, kayak seakan aku cuma butuh ganti kamar. Iya. Tapi kan aku bukan nggak terima cuma karena ganti kamar, karena lo barang-barangku kamu perlakukan semena-mena gitu loh. Iya. Kita kan nggak terima barang-barang pribadi kita. Tapi terus akhirnya kan di situ. Mbak menerima pergantian Enggak dong, kamar Mbak. enggak? Harga Langsung diri pulang, dong. langsung pindah hotel. Aku bilang waktu di bank itu, aku bilang maaf Pak ya, saya nggak butuh Bapak gini, saya lebih baik Bapak tuh tadi tidak keluarin barang saya. Iya. Bapak ngomong baik-baik ke saya kalau Bapak mau dibayar 100 kali lipat pun saya bayar, tapi jangan keluarin barang saya. Akhirnya aku pindah ke hotel lain. Kemudian dari pindah ke hotel lain di tanggal 8, ada permintaan maaf di tanggal 11. Itu bagaimana jadi tuh padahal aku, teknisnya? Tanggal Bisa- 8 itu kan aku pindah hotel sekitar habis maghrib lah, sekitar habis sholat maghrib tuh aku balik lagi ke hotel itu. Aku balik lagi ke hotel itu, ketemu orang itu, mereka semua nggak ada sama sekali permintaan maaf. Padahal kami masih sampai malam itu, sampai jam 1 aku di hotel itu, nggak ada sama sekali permintaan maaf. Iya, kita masih acara kan di situ. Masih acara. Nggak Karena ada acara itu satupun. emang seharian full, Mbak. Itu dan apa ya? Tadi kan sempat istri bilang juga yang masalah ngaku GM. Jam. Ya ternyata bukan GM juga. Dia Bohongi, cuman Mbak. dia cuman HRD. Padahal saya bilang saya Itu pengen ketemu. ketahuan dia bukan GM dan hanya HRD itu Setelah kapan? beberapa hari kemudian, Oh, kita dikasih tahu sama panitia. Jadi di depan panitia mereka bilang, Mas, apa kan dijelasin ini loh buktinya jelas loh, panitia tuh pesan sampai tanggal 9. Iya, betul. Sistemmu salah. Tapi kamu nggak berhak dong, sistemmu salah pun begini kan. Sedangkan ada peraturan ini ada di overtime charge, bukan keluarin barang. Ini emang salah loh kan gitu. Ya kita emang salah. Langsung dia minta tolong panitia untuk preskon sama mereka, bilang ini ada miskomunikasi. Panitia nggak mau dong Mbak. Ada kalau bilang miskomunikasi berarti panitia yang salah Seolah-olah dong. salah panitia, Nah, betul. Panitia menolak. Tapi berarti kan jadi clear bahwa mereka salah, tapi mereka pengacutnya itu mereka nggak ada klarifikasi sama sekali, nggak ada permintaan maafnya. Habis itu dianggap ini cuma sepele doang gitu loh. Jadi kalau Berarti mereka kan mungkin mereka udah biasa kali ya. ya, jadi mereka kan ngaku salah. Alasannya salah input data. Cuman ya kan ini di tanda kutip lagi. Pas hari yang sama di tanggal 8 itu kan kita diusir jam 4. Nah, kejadian ini sama teman kami juga. Jam 11 jam 12 malam kurang lebih. Ya, dia ini juga sama. Baru Diusir. dikeluarin barang-barang Ya, juga. dikeluarin barang-barang juga. Oh, berarti jadi bukan di korban hari satu-satunya ini. Oh, banyak. Jadi banyak, Mbak. Jadi dia bilang mengaku oke lah kita salah input data Iya, ya, tanggal 11 itu. Tapi kejadian yang sama terjadi lagi di malam yang sama di hari yang sama. Jam 11 malam kurang lebih lah. Setelah kita lagi ada selesai acara ya kan jam 11 jam 12 itu teman kita marah-marah gitu. Padahal saya udah konfirmasi, saya dengar Mas Mandala sama Mbak Denova ini diusir. Ya di check out sama pihak hotel. Saya konfirmasi saya mau stay, jangan di check out kami. Ternyata pas dia datang di check out juga. Tetap di check out. Kamarnya dipindahin, ya kan di check out. Mereka marah-marah, kok nggak Kamarnya izin? dipindahin atau barangnya dipindahkan? Barangnya dikeluarin. Oh, Barangnya dikeluarin, kamarnya juga dipindahin, Bunda. Enggak. Oh iya. Iya, barangnya dipindahin, dia harus check out di kamar itu. Nah, dia marah-marah loh, kan saya udah bilang harus konfirmasi. Kenapa Anda check outin saya? Dan ternyata dipindahinnya, Mbak tahu nggak di mana? Di kamar saya. Dan kondisi mereka masuk, kondisi kamar berantakan. Kan itu Oh, apa ya? Dibilang bisa idiot banget gitu loh. Iya. Itu manajemen idiot, benar-benar macam benar-benar apa idiot gitu loh. Hotel seperti itu. Anda memindahkan seseorang dari kamar, pindah kamar saya. iya. Terus ngapain pakai dipindahin? Iya, Itu kan kamar satu grup. tipe yang sama. Tipe yang sama. Nah, kan mesti kalau apa itu loh? Kenapa gitu loh? Apa emang hobi mindah-mindahin barang? Kemudian yang tadi belum terjawab nih, tanggal 11 minta maaf itu jadi Mbak Dianya Aku kembali udah nggak ke ada. hotel. Oh, udah nggak ada. Aku udah balik ke Jakarta. Aku balik ke Jakarta tanggal 10. Oke, berarti permintaan maaf mereka disampaikan kepada siapa? Enggak, bukan minta maaf. Mereka nggak mau minta maaf sama sekali ke aku. Jadi Nggak. mereka ke panitia. Ngomong ke panitia. Bahwa mereka emang salah. Kan Oke. pokoknya enggak, sebenarnya awal tuh mereka debat ya. Mereka debat bahwa ini miskomunikasi gini-gini loh. Enggak dong, kalau miskomunikasi kami enggak ini. Ini jelas loh data kami sampai tanggal 9 Mas Mandala loh. Bahkan dari sebelum jauh-jauh acara aku udah tekenin ini Mas Mandala. Mesti termasuk kamar prioritas. Tanggal 9 check outnya usahain emang harus bener-bener Iya. di note kan. Di awal udah bilang ke marketing corporate-nya. Tapi ketika tiba-tiba di hari itu tiba-tiba di sistemnya tentang input tanggal 8 kan berarti kan nggak ngerti kami. Kan nggak mungkin panitia yang ngisi input data. Inputnya, iya, Yang betul. input data kan pihak hotel. Betul. Tapi kan gini loh Mbak, apapun jamnya itu peraturan hotel tuh setahu aku di mana-mana hotel aku pernah nginep dan aku pernah kerjasama kan kita punya IO itu cuma boleh cas, nggak boleh Boleh dikeluarin mengeluarkan barang-barang. Kan ini hotel bukan
tempatnya esek-esek. Apa rasanya Mbak Deh ketika melihat barang, terutama yang sifatnya barang Ya, pribadi nah itu, ada Mbak, di itu tempat gemeter ya. umum dan mau nggak mau Mbak harus membereskan ulang. Ini ngomong aja aku masih gemeter loh ya, ingin Malu masih Mbak. Itu yang nggak pertama terimanya malu, tuh yang bener-bener. kecewa, heran gitu loh. Ini kok bisa ada hotel kayak begini gitu loh. Dan posisinya tuh aku diundang, aku tuh sebenarnya nggak mau datang juga. Aku bilang suamiku, Ini- aku nggak mau datang ya, maksudnya udahlah, nggak perlu kamu aja, nggak perlu aku. Dia tuh nelfon panitia, minta tolong kan Mas Mbak Nova datang biar tambah rame gitu kan. Aku tuh datang tuh sebenarnya agak-agak terpaksa karena aku ninggalin mamaku di Jakarta. Aku udah usahain aku datang, tapi tiba-tiba dilakukan begitu kan, siapa yang nggak marah, Mbak? Aku tuh ninggalin anak-anakku, bilang anakku lagi ujian, ninggalin mamaku, padahal mamaku lagi di Jakarta, terus tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Padahal seumur hidup aku nggak pernah diusir kayak begitu, nggak pernah diperlakukan tidak baik. Maksudnya, biasanya kan kalau kita ada di hotel manapun, itu selalu ada welcome drink, welcome Iya. karena kita kan maksudnya Tamu dan harus kita kan mendapatkan maksudnya kok lihat kami Mandala Iya, sama aku kan maksudnya mereka kita biasanya dapat lebih lah, dapat fasilitas lebih. Ini bukan dapat fasilitas lebih, tapi diperlakukan sangat tidak apa ya, dilacahin banget sih Mbak ya. Ya, Itu jadi maksudnya kayak kita itu nggak dihargain Mbak. sama sekali nggak Ini dihargain. iya, kita ini kan public figure gimana dengan masyarakat biasa, Nah, bayangin. ya, betul, Dan itu itu. ternyata banyak Dan korbannya. banyak begitu kita speak up di IG aku, ternyata banyak yang komen kejadian banyak banget Iya. lihat di IG aku. Kita ini kan orang timur Mbak, kita ini orang Indonesia kan, ramah tamah, tata krama yang adab yang diutamakan. Iya. Ya ini kita sendiri di sini malah seperti itu loh, diperlakukan seperti ini. Ini hotel nomor 2 terbaik sedunia. Bukan terbaik kalau begitu berarti bukan. Ya kalau ini bukan terbaik kalau begitu. Karena sudah ini bukan saja bicara soal melanggar hak dari konsumen atau tamu Melanggar hotel, tapi kontrak juga juga. etika. Melanggar Ya, kontrak lebih juga. kepada etika yang paling membuat ngenes lah ya, sebut seperti itu gitu. Kemudian dari hal ngenes ini konon katanya sampai berlanjut sampai hari ini ya, dan itu belum selesai. Jadi ini Ya, gimana? Ini juga Mbak, yang belum aku ini adalah koper aku rusak. jadi koper Jadi kita kan rusak. koperku kan TSA lock. TSA lock itu kan kalau nggak pakai kodenya Kode. ditutup dipaksa kan nggak bisa Nggak kan. bisa, ya. Jadi mereka masukin kan, mereka tuh emang ini Mbak Yowo, itu kan acara aku kan berhari-hari. Baju kotor dicampur baju pesta. Kau bayangin nggak sih aku hari Sabtu tuh pesta dengan dengan baju yang tercampur baju kotor. Baju basah. Kok maksudnya sih baju basah kecampur baju kering. Bau nggak? Iya, Dan itu apek dimasukin ke jadinya. koper. Nah, Betul. dan itu kan harus ketemu banyak orang dan ketemu tamu-tamu penting kan hari Sabtu itu. Ketemu wali kota macam-macam. Bayangin nggak sih nggak nyamannya Iya, dirimu betul, dengan betul. baju itu, dan kamu nggak tahu ini najis apa enggak. Ketika aku sholat tuh aku dalam hatiku gini, ya Allah, kalau emang sholatku nggak diterima karena ini bajuku najis, ini bukan karena aku mau seperti ini, tapi emang nggak ada baju lagi kan, karena kondisinya itu lagi gitu. Aku minta maaf sama Allah, tapi inget ini ya, para pihak yang keluarin barang-barangku itu, aku tuntut kalian nggak cuma di dunia ini, di akhirat aku pasti tuntut. Nggak mungkin nanti di akhirat itu tanggung jawab kalian kalau emang sholatku nggak diterima gara-gara najis. Dan ada sepatu. Terus yang ini juga jadi gini kan, mereka nggak tahu deh itu gimana cara mereka packing. Jadi aku bawa tas gini karena kalau kita di bandara atau apa kan nggak mungkin bongkar ini buat ngambil Semuanya, mukena. Bawa jaket di pesawat. Itu tas mukena, tas jaket, sama tas buku doa aku, buku sholat, buku bacaan zikir pagi petang kayak gitu. Itu diisi sama sepatu kotor. Sepatu Mandala, sepatunya gede-gede Bayangin itu. Jadi kan ini tas nggak suci lagi dong. Iya. Berarti sepatu kan nggak mungkin kan Semua kamar barang mandi. jadi asal masuk. Nah, kita ke kamar mandi kan nginjek-nginjek apa? Berarti kan sepatu kan najis, Mbak. Betul. Nah, itu kan dimasukin di tempat yang suci. Terus gini loh, itu nggak boleh gitu. Apapun alasanmu, kamu mungkin nggak tahu itu tempat apa tapi kan ada buku doa Ada di buku doa. situ. Mungkin mereka juga hanya berpikir bahwa yang penting satu barang Selesai. masuk selesai, Iya. bisa saya Emang keluarkan. begitu. Mereka tidak akan berpikir sejauh kita berpikir Iya, kan. memang begitu, tapi itu kan nggak boleh. Tapi Iya, kan nggak iya, boleh, iya. doma itu hak orang lain. Iya, betul, Maksudnya betul. gini. Dan apalagi nih kok notabene ini aku kan konsumen, bukan Betul. aku numpang aku Bukan numpang numpang nginep di kamar, situ. iya. Kan enggak, kita kan bayar, Mbak. Betul. Tapi kemudian ada wacana somasi dan Somasi membawa. udah. Oke. Nah ini nih, kalau mereka ada etiket baik, setelah kami somasi, ada dong datengin aku atau pengacara aku minta Somasi maaf. itu kapan, Mbak? Somasi tuh udah lama, Desember. Desember. Kan Udah deket kejadian itu. Deket kejadian langsung. Iya, Deket berapa hari Kejadian tuh setelah berapa kejadian hari itu. udah somasi. Kita langsung somasi kok. Tidak ada respon dari somasi itu. Mm-mm. Kenapa sekarang kita tuntut? Karena emang tidak ada respon dari somasi. Kalau ada niat baik, datang dong ke aku. At least kalau enggak, mereka kan tahu panitia. Mereka tahu panitia pasti akses ke aku. Dan panitia menawarkan kalau mau mediasi bisa lewat panitia, tapi mereka nggak menyambut itu.
Tidak ada respon sama sekali atas nggak ada. apapun itu ya. Dan mereka tutup kolom komen di IG, pengecut banget tuh. Kalian tuh pengecut ya, kalian tutup kolom komen di IG kalian, tapi nggak respon aku sama sekali. Pengecut. Jadi dimaklumin ya Mbak. Jadi emang dia kejadian Dia itu langsung marah langsung dong. shock banget. Iya. Jadi kita jadi nggak nyaman sama sekali, kerja juga nggak nyaman, apapun nggak nyaman sampai dia itu nge-flag. Dan Ya, ini Mbak sempat Kemka, itu aku stres banget banget. ya. Aku stres dari, jadi aku pindah ke hotel lain itu kan waktu maghrib sholat. Aku ada sama teman sama orang panitia ngikutin aku satu. Itu aku nge-flag loh Mbak, bayangin. Kan Karena nggak- saking stresnya dengan Masih stres situasi ya? yang nggak- tidak nggak- disangka-sangka maksudnya gini, ya. itu dari tanggal headku tuh jauh, tapi aku sampai nge-flag, bayangin itu kan sampai nah kok Jadi bisa. Lalu Mbak dia kepikiran, masuk ke hotel itu nyari itu kan apa yang ada gantungan itu kan bisa tuh jangan diganggu dan lain sebagainya atau no disturb dan lain sebagainya kan. Nah itu cari kan kalau pindah hotel gitu nyari oh ada nih supaya ini. Nah waktu di hotel itu nggak ada. di hotel itu nggak ada. Oh, Jadi aku sampai aku Padahal harus itu hotel bintang 4 dan itu Empat, ya, bintang empat. ngakunya bintang 4, tapi kayaknya kalian nggak cocok lagi bintang 4. Melati juga lebih bagus daripada kalian. Tapi gini Mbak, waktu itu aku tuh sampai ngomong cleaning service 2 kali aku ketemu cleaning service. Mas jangan masuk kamarku ya, itu nggak ada cantolannya. Tapi aku bilang kalian jangan masuk kamarku karena itu barang-barang pribadiku tersebar di mana-mana, aku bilang gitu. Karena aku nggak beres-beresin, aku buru-buru ada acara lagi. Aku tuh sampai pesan secara lisan ke cleaning service. Kalau mereka buka CCTV-nya ada tuh. Aku sampai ngomong cleaning service. Makanya kok bisa-bisa terus ini lagi yang aneh tuh Mbak. Jadi kamarku tuh nggak ada keset buat ke kamar mandi. keset. Keset. Kalau kita kamar mandi kan depannya ada keset kan Itu tidak Nggak di ada. kamar mandi pun tidak ada. Nggak ada. Nah itu aku tuh udah mikir, kok nggak ada, terus nggak ada cantolan. Aku mikir nih hotel macam apa nih, cuma aku mikir udahlah kita nggak mau Karena kita sibuk ribet kerja nggak juga mau kan. ribet, Kita udah. sibuk kerja Pas kita juga. lagi di kamar sore-sore tiba-tiba tuh kayak pintu digede-gini ya, kayak mau digedok gitu, mau digedok. Itu di tanggal berapa? Di tanggal 7. Tanggal 7-nya. Oke. Padahal kita nggak nelpon minta keset loh Mbak. Kok kenapa tiba-tiba di ngetok minta ngasih keset? Itu aku curiga, karena ada yang komen sampai kehilangan barang itu. Aku tuh ini curiga aku ya, jangan jadi emang sengaja nggak ada keset di dalam kamar. Jadi kalau pas tamunya nggak ada mungkin dia Ngasih mau keset. ngapain. Kalau pas tamunya ada dia ini mungkin kan nggak tahu. Ini jadi berpikir negatif aku. Tapi sejauh dia ini memang tidak. sore-sore dia ngetok ngasih keset, padahal aku nggak minta keset. Tapi memang sejauh ini dipastikan tidak ada barang apapun yang hilang ya, Oh, hanya Ada. perintilan Perintilan ada. udah kita anggap udah Oh, ini tapi lah, paling kita tidak barang ikhlasin lah. berharga tidak ada yang hilang. Barang berharga nggak Barang ada. berharga nggak. Di aku. Oke, kita nggak tahu di yang teman-teman lainnya atau lain. korban-korban lainnya Kalau setelah. korban lain yang komen di IG ya, itu ada yang kehilangan uang, kehilangan iPad, kehilangan apa. Tapi kan aku nggak bisa buktikan karena itu pihak di IG, komen di IG. Tapi itu ada yang bilang begitu. Ini dari Mas Mandala, mungkin biar sedikit Mbak Novanya lebih tenang. Mas, ketika somasi tidak digubris lah gitu, kemudian akhirnya Mas Mandala mengambil langkah hukum gitu. Apa yang kemudian dituntut atau bagaimana nih membawa ini ke ranah hukum sebagai konsumen tamu hotel? Jadi kenapa kita tujuannya untuk lanjut? Ya kan, pertama ini kejadian bukan pertama kali dan korbannya udah banyak. Dan sempat ada yang nge-DM aku juga, dia malah doain kita, Mas ini kalau Mas Mandala nggak maju sama istri, ya Mereka ini nggak semena-mena akan pernah terus. kebongkar kejadian seperti ini. Iya. Kita malah doain maju terus Mas supaya hotel ini jerah, supaya dia tidak melakukan ini lagi gitu. Karena kita korbannya, cerita ada yang korban ini, korban itu banyak banget Mbak ceritanya. Oh Gitu. ada pengantin Terus- baru diketok kamar malam, Iya. malam-malam suruh pindah kamar. Kamu bayar nggak sih kamu lagi pengantin baru sing pria masuk, dia masuk ke kamar, terus diketok suruh pindah kamar. Bayangin itu komen di DM ke aku, IG aku. Kok bisa gitu loh ya Allah. Ini tuh Itu. ini Indonesia gitu loh. Ini Indonesia ada tata Dan keramanya. ini kan sebenarnya pelindungan konsumen ini kan penting banget Iya, Mbak. betul. Ya apalagi kita ini Indonesia, ya kan. Sebenarnya tidak terlepas apakah kita Indonesia atau enggak, dalam undang-undang perlindungan konsumen tuh itu memang tetap harus diperhatikan Betul, kan nah, gitu loh. betul. Kenyamanan Ya kemudian Kemenparekraf. Kemenparekraf itu kan sudah menggembur-gemburkan ya Indonesia itu pelayanannya baik, turisme dan lain sebagainya. Keramahannya, hotelnya juga layak untuk datengin. Tapi kita sudah tag ke Kemenparekraf, ya kan. Kita sudah ngirimkan email ke Kemenparekraf, tidak ada jawaban. Kita ini kan cuma masyarakat biasa, ya, meminta hak kami untuk dilindungin, ya kan, hak kami untuk mendapatkan pelindungan dan kenyamanan. Kalau seperti ini mohon maaf nih, merusak citra Indonesia. Iya betul. Iya, dan korbannya sudah banyak.
gimana terus mau datang ke Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri pelayanannya nggak nyaman. Ini harusnya PR itu kan asosiasi besar, Iya. ya kan? Tertipin anggotanya. Tertipin anggotanya. Ya, dia harusnya mempunyai anggota yang sangat bagus gitu, yang bisa benar-benar aware sama konsumennya. Ya, saya juga di asosiasi sama, tapi asosiasi kita lebih oke gitu loh. Asosiasi kita tuh Lebih saling membantu. Jadi ini tidak ada masalah di asosiasi kita. Kalau ada kayak gitu diselesaikan dong, bukan dibiarin berlarut-larut. Ya. Mas, laporan yang kemudian masuk itu ini dilaporkan di Pengadilan Negeri Pontianak. Pengadilan Pengadilan Negeri Pontianak, Pontianak. iya. Nah, bagaimana kontrol Mas Mandala untuk atas berjalannya laporan itu sampai hari ini? Kan ada pengacara. Oke. Ya, jadi pengacara mengirimkan secara online, ya mengirim secara online. Nanti kemudian udah dapat jawabannya Bunda ya. Kan berkirim email surat. Kirim email itu udah ada jawabannya mereka di kementerian langsung dari Pontianak pengadilan itu. Dijadwalin tanggal 22 Januari sidang pertama. Ya. Oh, 22 berarti Januari. Sudah masuk sidang, berarti Mas Mandala juga sudah di BAP kah? Atau sudah enggak, ini perdata. Oh, perdata. Masih kita ke perdata. Oh, masuk ke perdata. Jadi perdata ini tujuannya adalah ada etikat baik dari mereka. Ya, Dan tidak boleh mengulangi lagi. untuk tidak mengulangi lagi. Jangan sampai ada korban lain. Jadi gini, kalau aku lihat di IG Mbak ya, orang-orang kalau di MK aku, Mbak, memang mereka kasihan sama aku, tapi satu sisi mereka senang. Karena begitu akhirnya aku ada yang jadi bicara. korban, akhirnya speak up. Betul. Kalau nggak aku yang jadi korban, mungkin selama ini begitu aja diem aja, orang nggak ada yang speak up. Tapi karena aku jadi korban, mereka senang. Satu sisi senang, tapi satu sisi kasihan juga. Satu sisi sedih senang karena Mereka tuh akhirnya speak up. pengen menuntut mereka juga. Tuh gemes. Iya, pengen Selama ini menuntut dan kalau ada yang DM aku tuh, Mbak, aku tuh kalau aku punya power, aku juga mau melakukan hal yang sama kayak Mbak. Aku mau ramein, aku mau tuntut, aku main. Tapi kan kondisinya aku power aku itu kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh materi, butuh semua kan untuk menuntut kan bukan tanpa pengorbanan kan pasti. Iya, benar. Nggak semua orang kan mampu untuk melakukan itu. Iya, Nah, mereka tuh senang karena aku mampu melakukan itu loh. Karena ada sedikit kemudahan ketika nama besar Mbak Nova dan Mas Mandala masih adalah ada nama ini. dikenal. Tapi gini Mbak, walaupun mungkin kami dikenal, tapi menurut aku tuh kayak merasa aku disepelekan banget. Iya, Karena apa? dikenal menguntungannya bisa menyuarakan suara-suara korban-korban lain yang mungkin tidak berani speak up. Tapi nyeseknya di Mbak Nova dan Mas Mandala, kok sebegitunya tega nyesek banget, Pak. pihak Itu nyesek banget. Jadi melakukan. memperburuk citra aku ya. Jadi gini, waktu itu kan aku lagi MC. Acara aku tinggalin di jam 4 itu masih acara, Mbak, sampai sore sampai malam. Aku tinggalin acara itu. Dan pasti moodnya perspektif terganggu. teman-teman itu dan tamu yang lain ini Pada kemana? nyariin. Iya. Ini kemana MC-nya ini? Ya betul. Iya kan nggak Tidak profesional. tahu kondisinya Iya. apa. Sampai aku ditanya, "Loh, Mas kemana?" Yang nggak tahu kan. "Loh, Bapak nggak tahu Pak, saya lagi ada masalah." "Oh, masalah apa?" "Oh, nggak tahu, tadi dicariin Mas. Acaranya udah nggak karuan," dia bilang gitu. "Kacau balau semua acaranya, nggak karuan. Saya minta maaf ya Pak ya. Soalnya saya lagi ada masalah." Di "Oh gitu ya." Untungnya tadi berusaha kasih pengertian sama pihak tamu undangan dan lain sebagainya. Nah, di situ aja perspektif negatif tentang aku jadi MC nggak profesional itu sudah melekat secara melekat tidak sama langsung, orang ya, gitu betul. loh. Ini nggak profesional banget sih. Tapi Iya kan nggak mungkin dong Mbak, maksudnya kondisi istrinya digituin, dia ninggalin Iya, istrinya. iya. Nggak mungkin dong. Kalau suami kan pasti lebih baik kehilangan berapa ratus juta. Tiba-tiba dibandingkan nih kalau istrimu diapa-apain, iya nggak sih? iya, dia sendirian loh Mbak dia itu. Dan aku di Nggak ada luar lagi. kota yang kita tidak tahu. Iya, benar-benar Dia di sendirian posisi luar maksudnya kota. ngadepin orang-orang hotel yang itu semuanya. Iya, dia sendirian. Kan aku harus temenin, kalau dia nggak ada nemenin gimana coba? Takutnya namanya orang kan, apalagi yang maaf kita nggak kenal siapa mereka kan. Dan Beberapa bukan di temperamen daerah iya kita, kan atau betul. apa, kenapa kan gimana? Makanya aku coba untuk temenin dia, lindungin dia. Itu aja aku juga was-was kan, karena berdebat sama ini. Dan itu semuanya laki-laki gitu loh. Yang perempuannya cuman bagian front office dan lain sebagainya, cuman diem-diem aja, mereka nggak berani. Berdebat ngotot, tapi sayangnya hal itu yang ketika kamera nyala semuanya diem. semua langsung silent. Iya pasti jaim lah Mbak. Iya, Mereka tuh seolah- kayak menurutku sih mereka tuh udah terlatih ya. Mesti mungkin ada yang pernah melakukan, mesti ada yang pernah ngevideoin juga menurutku ya. Karena mereka udah terlatih untuk diem. secara spontan, secara refleks. Oke, Ha-ha. kamera nyala, Mereka kita diem. silent. Mereka nggak ngomong baru sebelumnya mereka mau kasar Mbak. Tapi setelah kamera nyala mereka diem. Maka aku mikir, oh, ini jangan-jangan emang udah biasa gitu. Tapi lihat deh cara-cara mereka diem aja kan. Sekarang mereka diem Iya, aja. selama video running itu Nah, memang mereka cuma tidak aku ada. yakin dia tuh berharap berita ini hilang udah
mereka melupakan begitu aja, tapi mereka tetap aja melakukan hal seperti itu. Berarti Ya, jadi ini mafia dong berarti. sesudah kita tanggal 8 ya kan ada kejadian lagi yang ada videonya, itu kita tanya kan, ini video apa, bener nggak ini ya kan, ternyata ada di situ ya kan, tanggal 10 itu kejadian sama gitu, barang-barangnya dipindahin tanpa izin. Orang itu Dikeluarin kenal sama Mas Mandala? dari IG. Enggak, Oh, dia enggak. nge-DM juga. Oh, berarti dia juga korban yang kebetulan mau speak up setelah Mas Mandala Iya, speak up. nah Oke. ini kalau misalkan dibilang dia nginput data, ketidaksengajaan, kenapa dilakukan lagi? Iya, pengulangan Kenapa ketidaksengajaan. pengulangan yang lagi ya? Terus Ini apa maksudnya? Apakah pun kalau emang orang udah overtime, emang boleh dikeluarin? Iya, Itu loh harusnya pertanyaan. Nah, ini harusnya kan lo cas gitu loh. ini harusnya cas. Kemenparekraf jelasin, ya kan? Boleh nggak nih peraturan sama PHRI ini jelasin undang-undangnya PHRI itu seperti apa sih? Hotel itu harus jelas, masyarakat harus tahu. Mana PHRI diem aja semuanya. Jangan kayak orang nginep terus tiba-tiba overtime dikeluarin barang-barang. Emang itu boleh? Di Indonesia boleh peraturan Soalnya ini begitu? kejadian banyak mah, teman aku juga di hotel masalah seperti ini, kita juga pernah di hotel masalah seperti itu. Kita nggak tahu, konsumen kita nggak tahu sama sekali. Makanya PHRI di sini jelasin dong. Gitu. Kita cuma pengen penjelasan, boleh tidaknya itu seperti apa, gitu loh. Undangnya. Tapi kan jelas undang-undangnya di situ nggak boleh, peraturannya itu nggak Dan boleh secara umum sebenarnya. sebagai tamu hotel kita juga sudah tahu bahwa jam check out jam segini, ketika lewat kita kena charge. Itu idealnya yang Iya. umum masyarakat manapun sudah pasti tahu Mbak, itu gitu loh. Bintang 5 aja juga begitu. Iya, malah. betul ada. Dan Melati tuh malah begitu. Setahu aku Iya. Melati tuh malah gitu. Gitu. Mas Mandala, kalau tadi sudah menjelang sidang, berarti aku boleh tahu nggak ada tuntutan dari Mas Mandala yang diajukan dalam laporan itu, dalam gugatan itu? Tuntutan tuh banyak ya Mbak ya, yang bisa menjelaskan sebenarnya panitia pengacara. Pengacara. Jadi biar nanti kalau secara tuntutan dan sebagainya pengacara aja yang ngejelasin. Itu nanti pun kalaupun sidang ya boleh mungkin teman-teman datang untuk ngeliat langsung acara kita, tidak ada masalah Aku malah gitu. minta bantuan netizen Indonesia untuk ngawal kasus ini. Iya, Karena kalau nggak dikawal dan ini akhirnya hilang, aku yakin mereka kan semena-mena tetap. Iya benar. Ya, karena ketahui kan hotel itu pasti yang punya orang bukan orang sembarangan. Pasti. Ya, yang pasti dia bisa dibilang orang berada. Ya, tajir melintir bilang begitu kan. Tapi kenapa Mas Mandala kok berani, nggak takut? Pertanyaannya orang selalu begitu, nggak takut ya Bunda ya. Kita berjalan di jalan kebenaran kok. Saya bilang saya kan benar, salah saya Kita apa? bukan penjahatnya di sini. Kalau Iya. Orang selalu bilang begitu, Mas Mandala nggak takut ngadepin ini. Orang pasti dia punya hotel, pasti dia orang kaya loh Mas. Ya kan, operatornya paling dari luar. Saya bilang, saya salah apa? Saya bilang. Iya betul. Saya nggak salah, dan saya punya teman-teman wartawan yang siap untuk membantu saya di belakang. Kenapa saya harus takut? Insya Allah kita akan maju terus semampu kita ya Bunda ya, semampu kita. Ya, kalaupun nanti hasilnya maksimal, alhamdulillah. Kalau tidak juga ya kita udah berusaha. Yang penting itu saja. Ini kita lagi usaha sekarang, lagi ikhtiar ya kan. Yang penting kan kita ikhtiar dulu. Ya, ini semua upaya untuk mendapatkan keadilan. dan buat mereka jerah, Iya, jangan itu yang menzolimi penting. orang lagi. Itu yang penting, membuat jera gitu. Tapi apa yang kemudian menjamin ketika misal Mas Mandala katakanlah mendapatkan hasil yang maksimal, menang gitu loh. Kemudian kira-kira kalau menurut Mas Mandala dan Mbak Nova, apa yang menjamin mereka tidak lagi mengulang? Karena kan setelah Loh, putusan kalau ada korban lagi, korbannya silakan hubungin aku. Iya. Kita perjuangkan lagi. Jadi Makanya bener-bener nggak boleh ada Setidaknya, korban lagi, dizilimin, perlakuan semena-mena tuh nggak ada orang Indonesia yang boleh diperlakukan seperti itu. Jadi setidaknya ini menjadi acuan buat konsumen ya. betul. Ya kan, di saat menginap dia harus dihargain. Karena kemarin baru aja ya kan, saudara kita juga Bunda ya. Ya itulah pokoknya. Jadi diberlakukan hal seperti itu. Dan begitu tahu dia bilang ya Mas Mandala nih begini ya kan, itu bisa menuntut keadilan, dan akhirnya pihak hotel akhirnya langsung oh iya langsung seperti itu, kejadian seperti itu. Jadi harusnya kan pihak hotel ini benar-benar menerapkan aturan yang sudah ada dari PHRI ataupun Kemenparekraf seperti itu. Oke. Emang peraturannya boleh kalau masyarakat dikeluarin kalau overtime. Nah itu kita bertanya itu Kita sama tanya, PHRI ini juga nih. pertanyaan ini. Sama- Kita harus dapat jawabannya. Apalagi kalau aku sih case-nya beda ya. Kalau aku case-nya belum saatnya keluar dikeluarin. Tapi kalau emang orang udah saatnya keluar, emang boleh dikeluarin. Sebegitunya emang boleh. Kita nanya nih. Dipaksa seolah-olah. Dipaksa dan dikeluarkan, diusir. Ini kecewa yang bener-bener bikin sakit hati. Terlihat sepele barang dikeluarkan, tapi Nggak sepele, Mbak. banyak efek di kata sepele yang lah barang dikeluarkan, padahal kita tidak Coba melihat kalau ada barang mau, pribadi coba ya. kalau barang-barang pribadi mau dikeluarin, mau nggak? dipegang oleh siapapun yang tidak punya hak untuk itu.
kemudian akhirnya bikin repot sendiri kan, bikin repot lagi ya kan, harus Kamu pindah bayang nggak sih Mbak hotel. repotnya dirimu ketika kamu ketemu orang, ada pesta, ada ini, kamu pakai baju yang kecampur baju kotor, yang kamu mesti kan risih Sudah dengan bau tidak badanmu, nyaman. dengan Betul. kan kalau baju basah masih dipakai itu kan suka bau kan. Iya. Nah, kamu bayangin nggak sih baju pesta begitu, kamu ketemu orang begitu, kamu bayangin ketemu orang, pasti kayak itu kan masih berhari-hari banget aku di situ, karena aku pakai baju-baju yang nggak bersih. Kamu bayangin nggak rasanya? Gara-gara insiden barang dikeluarkan secara paksa. Balik gini aja sih, kalau ini terjadi di kamu gimana rasanya? Oke, Mbak Nova, jadi bikin nangis lagi, bikin keselnya keluar lagi hari ini. Tapi minimal cerita hari ini Aku mudah-mudahan benar-benar gara-gara ini kemarin aku parah pusing banget, jadi kepala pusing banget. Tapi setidaknya dengan Mbak Nova dan Mas Mandala untuk speak up dan serius membawa ini, membawa pengalaman buruk ini ke ranah hukum. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pelajaran buat siapapun yang mau nginep di hotel, mungkin perlu tahu lah bagaimana harus bersikap ketika mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari pihak hotel. Dan mungkin efek jerak yang pasti ya buat pihak hotel, keadilan juga buat Mas Mandala dan Mbak Novanya. Ya, kita eksklusif, makasih banget sudah mau datang, mau berbagi. Maaf bikin emosinya diacak-acak lagi. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan kita bisa kawal bareng-bareng ya sampai di mana keadilan buat Mas Mandala, Mbak Nova, atau mungkin korban-korban lainnya yang pernah mengalami ini. Terima kasih Mas Mandala dan Mbak Nova sudah datang di eksklusif. Ya, terima kasih sama-sama.